Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas, definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Tentang perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian pendirian perseroan diatur secara khusus dalam pasal 7-14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya macam-macam modal dalam perseroan terbatas. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, struktur modal perseroan adalah terdiri dari yang pertama itu modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham disebut dalam anggaran dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan perseorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum sebesar 50 juta rupiah. Apabila perseroan memiliki modal dasar kurang dari nominal tersebut, maka tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam ketentuan pasal 33 ayat 1 menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25 modal dasar yang harus ditempatkan. Kemudian modal disetor, yaitu saham yang telah dibayar penuh atau lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Sama seperti modal yang ditempatkan, modal disetor diatur dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang memiliki jumlah paling sedikit 25% dari modal dasar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengertian BUMN menurut UU BUMN pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pengusahaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipusatkan. Selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha milik negara. Terdapat 2 jenis BUMN menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, yaitu perusahaan umum atau perum dan persero. Yang pertama, perusahaan umum atau perum. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19
membuat perum yang tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dimasukkan ke dalam perum. Yang kedua, perseroan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan yang terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di sini selanjutnya ada maksud dan tujuan pendirian BUMN. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang kelima, turut aktif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai koperasi. Yang pertama, di sini ada pengertian koperasi Indonesia. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang anggotanya merupakan orang perseorangan. Di sini minimal anggotanya 20 orang. Dan yang kedua, koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi primer. Minimal anggotanya yaitu 3 unit koperasi primer. Beberapa hal mengenai keanggotaan koperasi menurut pasal 19 Undang-Undang Perkoperasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. Yang ketiga, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang keempat, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selanjutnya, di sini ada perusahaan kelompok. Menurut Emi Pangaribuan, mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan, yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut berupa penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi,
pengambil alihan atau akuisisi, dan pemisahan atau spin-off. Menurut Sri Rejeki Hartono, tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk memajukan dan juga kemajuan dari masing-masing perusahaan, dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang, dalam hal ini yaitu pemilik. Namun, meski berada dalam satu kelompok perusahaan ini, khususnya anak perusahaan, merupakan entitas badan hukum tersendiri, sehingga perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu perusahaan.